Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang meramaikan percaturan politik Perbuatan Lumajang, wabil khusus Bapak Dr. Haji Thoriqul Haq, SAG, MML. Ternyata selama 5 tahun ini waktu yang pendek. Ternyata untuk membangun Lumajang secara makro, secara keseluruhan tidak bisa ditempuh dalam waktu 5 tahun. Betul Cak Thoriq ya? Banyak hal yang masih belum diselesaikan, sehingga Cak Thoriq ingin mengabdikan diri kembali untuk meneruskan program-programnya 5 tahun ke depan. Mungkin ada usulan-usulan setelah Cak Thoriq menjadi dan dilantik menjadi bupati. Salah satu contoh bahwa zamannya Pak Masdar itu ide daripada satu desa, satu ambulan itu ya idenya saudara-saudara yang ada di pilkada. Termasuk tunjangan RT RW, sehingga di saat Pak Sarojat itu masih kesulitan administrasi dikasih gaji tak apa supaya pertanggungjawabannya itu pertanggungjawaban lepasnya itu ide daripada tim pemenang daripada yang ada di pilkada. Membangun Lumajang dari 21 kecamatan ini ya tidak mudah, tidak gampang. Sudah dibangun suatu contoh, banjirnya datang. Ini kan pekerjaan baru lagi. Jembatan Sumber Wolo, sumber mana Pak Bambang? Kelapa Sawit, belum setahun. Sekarang sudah habis lagi. Ini kan tentunya harus punya perencanaan yang luar biasa nantinya, sehingga Pak Bupati tahu betul mana yang harus dilakukan dan yang harus dikerjakan di masa-masa 5 tahun ke depan. Harapan kita semuanya Cak Thoriq kedepannya bisa melanjutkan atau terkenal dengan istilah mungkin Cak Thoriq lanjutkan, kan begitu Pak G. Nah, nek ngono ayo yar-yar iki dicoba dulu ya, disamping nanti bersama-sama. Cak Thoriq tangan ini ojo mek anu tok. Sekali lagi Cak Thoriq, Cak Thoriq. Bapak Ibu semua, Lumajang punya potensi. Lumajang punya kekuatan yang lebih dari banyak kabupaten, terutama di Jawa Timur. Tapi bahwa kita semua harus paham, Lumajang ini adalah daerah, wilayah yang tentu secara geografis berbeda dengan daerah dan wilayah lain yang mungkin punya potensi percepatan kemajuan yang lebih. Lumajang bukan daerah metropolitan, bukan. Bukan daerah kawasan industri penopang metropolitan, bukan. Lumajang juga bukan daerah yang hari ini bisa diharapkan dari sektor jasa yang signifikan, tidak. Maka apa pilihannya? Saya selalu menyampaikan kepada banyak pihak, kita sering berpikir tiba-tiba. Berpikir tiba-tiba itu karena kita hanya pada posisi hari ini melihat tanpa mengetahui prosesnya. Berapa kali DPRD Kabupaten Lumajang berkunjung ke Banyuwangi misalnya? Tidak sekedar untuk belajar, tapi tadi berpikir tiba-tiba tadi itu, loh, kenapa kok di sana tiba-tiba lebih berkemajuan? Ada pertanyaan yang mendasar juga. Kota Batu. Kita bisa melihat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tentu tidak sebagaimana akses hari ini yang dimiliki oleh beberapa kota yang lain, wilayah yang lain yang punya percepatan kemajuan. Oke, problemnya maka kemudian apa yang mau dilakukan Lumajang? Saya sering meminta data, termasuk data mana kemajuan yang sudah mulai tampak. Bapak Ibu, di Pronojiwo itu hari ini wisatawan asing yang datang itu rata-rata 4.100 sekian per bulan.
Jangan sampai kita ini, yang orang Kunir, orang Yoso, orang Tempeh, tiba-tiba tanpa melihat prosesnya yang tadi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman di Pronojiwo hari ini betul-betul merasakan signifikansinya. Gak kebayang dulu ketika saya dilantik menjadi bupati, ada cottage sebagus cottage Arta Cottage yang ada di Pronojiwo. Dan sekarang tidak hanya Arta Cottage yang ada di Pronojiwo, tapi sudah tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Ada perkembangan yang punya harapan signifikan dari apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak bisa pada posisi hari ini melihat bahwa problem itu sebagai keadaan yang harus disikapi dengan segala tantangan yang kita tidak mau ambil resiko. Bapak Ibu semua yang saya hormati, elektronifikasi pajak pasir itu keputusan yang ambil resiko. Apa ambil resikonya? Ambil resikonya adalah ada banyak pihak yang tentu menjadi problem dengan adanya elektronifikasi pajak. Bagi seorang pemimpin, mengambil risiko itu pilihan untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang berkeadilan itu bisa dicapai. Apa buktinya? Apa dampaknya? Alhamdulillah, tahun glorifikasi pajak bisa mencapai 21 miliar. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ini resiko loh. Beresiko. Apa resikonya? Ya menata. Apa resikonya? Berkebijakan yang berpihak. Tapi kalau pemimpin tidak mau ambil risiko dengan kebijakan yang berpihak, pasti tidak akan mendapatkan satu signifikansi yang tadi juga sudah dicapai oleh banyak wilayah, oleh banyak daerah, oleh banyak kabupaten kota yang lain. Siapapun yang berkeinginan untuk berkemajuan, maka pilihannya adalah dia mau atau berani tidak mengambil sebuah kepemimpinan yang berisiko. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya punya gagasan dari sebuah perspektif kita semua hari ini, bagaimana ke depan Lumajang menjadi bagian penting dari kesejajaran kemajuan dengan daerah yang lain. Gagasannya adalah makmur, berkeadilan, maju, berkemakmuran. Makmur berkeadilan itu semua orang harus mendapatkan akses. Jangan sampai akses ekonomi yang satu menafikan ekonomi yang lain. Jangan sampai satu tumbuh tapi menghilangkan pertumbuhan yang lain. Begitu tadi ambil resiko dengan konsepsi makmur berkeadilan itu, maka satu hal contoh saja misalnya. Bagaimana kita semua, juga persetujuan teman-teman di DPRD Kabupaten Lumajang, menata konsep jalan tambang. Apa makmur berkeadilannya? Orang yang lain yang juga butuh dengan akses ekonomi juga harus difasilitasi. Teman-teman pemilik izin tambang pasir dengan seluruh rangkaiannya termasuk sopir truk pasir juga harus mendapatkan akses yang berkeadilan supaya antara satu dengan yang lain saling tidak mengganggu. Nah, begitu konsep makmur berkeadilan ini dikuatkan di Kabupaten Lumajang, maka akan ada kesetaraan kemakmuran. Yang satu dan yang lain sama-sama mendapatkan akses ekonomi. Begitu berani berpihak dalam konsep itu, maka ya ini akan dilihat dari sisi di mana kepemimpinan itu diambil atau tidak. Maju berkemakmuran. Saya optimis. Begitu sekarang jaringan investasi sudah mulai masuk. Akhir tahun ini Hotel Aston Inn itu akan menjadi awal dari titik tumbuhnya sektor jasa yang ada di Kabupaten Lumajang. Hari ini Aston Inn sudah mulai dibangun. Pondasi sudah selesai.
Begitu pondasi selesai, percepatan pembangunan yang lain bisa dipercepat yang sangat signifikan. Kalau target akhir tahun ini selesai, itu artinya 2025 kita sudah bisa berkompetisi dalam sektor jasa berbanding dengan kabupaten kota yang lain untuk supaya sektor jasa yang lain ini terangkat. Sektor jasa yang lain banyak. Begitu destinasi pariwisata sudah mulai tumbuh. Pronojiwo yang sekarang menjadi ikon. Beberapa destinasi pariwisata yang lain yang sudah mulai dibangun dengan baik. Seluruh destinasi yang juga sudah mulai tumbuh dengan baik dengan segala dinamika dan persoalannya. Tapi kalau sektor jasa ini tumbuh, sektor swasta ini juga tumbuh, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kita menghadapi kemajuan yang harus kita siapkan. Kemajuan yang harus kita siapkan itu apa? Naik grade. Naik grade. Kulinernya harus naik grade-nya. Sektor pelayanan jasanya juga harus naik. Apa sektor pelayanan jasa? Semua sektor yang berkaitan dengan kebutuhan orang melayani. Atau bahasa yang sekarang sering dipakai itu hospitality-nya. Nah, begitu hospitality ini naik, traveling juga tumbuh dan berkembang, kita optimis bahwa Lumajang punya sisi optimisme dalam kemajuan yang berkemakmuran. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah IPM Lumajang sekarang sudah mendekati 70. Sekarang sudah 68,3. Kurang 0,7 kita sudah di era atau pada fase IPM kita, indeks pembangunan kita, indeks pembangunan manusia kita sudah kelas rata-rata kelas menengah di Indonesia. Cukup signifikan naiknya. Sejak tahun 2022, 2021, 2022, 2023 rata-rata 0,9%, hampir 1%. Bahkan tahun 2022 naik 1,03%. Dan itu tidak mudah. Angka kemiskinan kita signifikan turun dari 9,03% menjadi 8,3. Artinya apa? Signifikansi terhadap perubahan di Kabupaten Lumajang yang semakin tumbuh itu tidak serta-merta kita semua hari ini merasakan. Tapi itu juga menjadi harapan bahwa begitu signifikansi progresnya ini positif, maka kedepannya kita juga punya harapan yang lebih baik. Saya optimis Kabupaten Lumajang bisa menjadi kabupaten yang berdaya saing. Saya optimis Kabupaten Lumajang menjadi daerah yang bisa kita banggakan ketika kita hadir di daerah yang lain dan kita berani mengatakan bahwa ya, saya dari Lumajang, hadirlah di Lumajang, datanglah di Lumajang karena Anda akan dilayani dengan baik di Kabupaten Lumajang. Terima kasih Partai Golkar. Terima kasih semua keluarga Partai Golkar Kabupaten Lumajang menerima kami dengan baik.